وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Namanya dikritik, marah. Kritik itu ya, kritik itu kan berarti ada kekeliruan di orang tersebut ya. Ada kekeliruan, nggak usah marah, biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillahi jama'in. Ikhwafiddin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membuat sebuah video reaction berkenaan dengan sebuah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Danu yang mengatakan bahwasanya penyakit itu tidak bisa menggugurkan dosa. Ikhwafiddin rahimakumullah, karena ini berkenaan dengan nilai yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka perlu rasanya kita bikin reaction atau membackup sebuah pernyataan ataupun argumen yang menyalahi apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah sampaikan. Maka perlu rasanya video ini kita bikin untuk membackup itu semua, supaya tidak ada terjadinya kesalahpahaman terhadap ajaran Rasulullah SAW. Maka ajaran ini kita pelihara bersama-sama, kita pegangi bersama-sama, supaya umat ini tidak akan tergelincir dalam pemahaman yang keliru. Banyak orang menceritakan bahwa sakit itu dicabutnya dosa, diampuni dosa. Nih, tapi orang yang sakit dia bilang begitu, dia minum obat. Pada waktu dia meyakini itu bahwa sakit itu dicabut dosa, kemudian dia minum obat, itu munafik di hadapan Allah. Dalam video ini, sebagaimana yang telah kita lihat, bahwasanya beliau di sana mengatakan bahwa kebanyakan orang mengatakan bahwa penyakit itu adalah penggugur dosa. Ikhwafiddin rahimakumullah, sebetulnya itu bukanlah perkataan kosong belaka, melainkan bersumber dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah sabdanya di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 5641. Apa kata Rasulullah? Rasulullah telah menyampaikan bahwa ma yusibal muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Apapun musibah, apapun penyakit yang menimpa seseorang, baik dari rasa lelah, penyakit, sedih, kemudian gundah gulana, kemudian gangguan, sampai duri sekalipun, kata Rasulullah, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali itu menjadi kifarah, menjadi penembus dosa-dosa dan kesalahannya. Maka benarlah bahwasanya penyakit itu adalah sebagai penggugur dosa. Satu. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa orang yang meyakini bahwa penyakit itu bisa menggugurkan dosa, kemudian ia meminum obat, maka beliau berpendapat orang ini adalah munafik. Na'udzubillahi min zalik. Ikhwafiddin rahimakumullah, kita ini bukanlah seorang mujtahid, apalagi mujtahid mutlak, dan kita ini bukanlah seorang qadi yang bisa memvonis dan menjatuhkan sebuah hukuman syar'i. Ikhwafiddin rahimakumullah, kalau kita lihat bahwa munafik itu sangat berbahaya di dalam agama kita, sebagaimana yang Allah firmankan, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak-keraknya neraka. Maka
melalui hal ini, kita tidak boleh serampangan mengatakan hanya lantaran seseorang itu minum obat, kemudian kita menganggap ia adalah munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat-sangat keliru ya ikhwah. Coba kita perhatikan dan kita lihat video selanjutnya. Itu gimana dong Pak Loh, Ustaz? kalau dia pakai ada hadis tersebut seperti itu hadis, dia harusnya nggak minum obat. Kalau dia kena gagal ginjal, dia nggak perlu ke rumah sakit. Diam aja gitu. Ya diam aja harusnya. Nah, dosanya katanya dicabut. Biarin aja diam. Ikhwah fiddin rahimakumullah, di dalam video ini beliau mengatakan bahwasanya kalau ini hadis, kemudian ia berpegang kepada hadis itu, seharusnya dia tidak mencari obat. Seharusnya dia tidak mencari obat karena ia meyakini bahwa penyakit itu adalah sebagai penghapus dosa. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan mencoba menjawab akan hal ini. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Inna Allah Ta'ala anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa' fatadawaw wa la tadawaw bil harami. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Dan Allah telah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah dan jangan kamu berobat dengan hal yang diharamkan. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita ini diperbolehkan untuk berobat. Artinya kita ini boleh meminum obat karena Rasulullah yang memerintahkan. Nah, kalau kita meyakini bahwa penyakit itu bisa menggugurkan dosa, Nabi juga yang bilang. Kemudian apakah dengan kita minum obat kemudian kita dibilang munafik? Na'udzubillah. Ikhwatiddin, ini perbuatan, ini sebuah ungkapan yang sangat keliru. Ikhwatiddin rahimakumullah, di dalam agama kita dianjurkan untuk berobat, disyariatkan untuk berobat. Imam Ramli telah mengatakan dalam sebuah kitab Nihayatul Muhtaj bahwasanya berobat itu disyariatkan. Imam Nawawi pun mengatakan bahwa berobat itu disyariatkan. Nah, kalau ada orang yang kena sakit kemudian dia tidak berobat, maka itu lebih utama sebagai kesempurnaan wujud tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalilnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi berpendapat bahwa wa in taraka tadawiya fatawakkulan fawa fadilah. Siapa saja yang meninggalkan berobat, kata Imam Nawawi, karena kesempurnaan tawakalnya kepada Allah, maka ini lebih utama. Ketika kita berobat itu disyariatkan, dan kalau kita bersabar dengan penyakit yang menimpa kita, maka itu jauh lebih utama. Mana dalilnya? Pernah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan yang berkulit hitam. Hadis ini sangat masyhur sekali, bahwa perempuan yang berkulit hitam ini bernama Su'adah Al-Asadiyah, atau yang kita kenal dengan Ummu Zufar. Ya, lebih dikenal dengan sebutan Ummu Zufar, bahwa Ummu Zufar ini mempunyai sebuah penyakit kejang-kejang. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW agar didoakan untuk kesembuhannya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Ummu Zufar, kalau saya doakan kamu, niscaya engkau akan sembuh. Dan tapi kalau engkau sabar, maka bagimu surga, kata Rasulullah. Maka Ummu Zufar waktu itu memilih untuk lebih bersabar. Maka baginya adalah surga. Ikhwatiddin rahimakumullah. Jadi ketika kita berobat disyariatkan. Tetapi kalau kita bisa bersabar dengan penyakit kita karena ketawakalan kita kepada Allah, ini jauh lebih utama. Beginilah cara agama kita menyikapi akan hal ini. Sebenarnya dicabut nggak sih Pak Ustadz? Enggak. Siapa bilang cabut? Kalau saya, jelas. Qur'annya sudah dijelaskan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti musibah termasuk sakit itu dari buah tangan kita.
Dalam cuplikan ini beliau mengatakan bahwasanya penyakit tidak bisa menggugurkan dosa. Ikhwatiddin rahimakumullah, sangat banyak sekali hadis yang berkenaan bahwasanya penyakit itu betul-betul bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, "Ma yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa hattullah bidzalika khatayahu kama tanhatul waraqatu minasyajari." Tidak ada sakit yang menimpa baik orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan, illa hattullah, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pepohonan menggugurkan daunnya. Ikhwatiddin rahimakumullah, sangat banyak sekali hadis yang berbicara tentang akan hal ini. Kalau beliau tadi Ustaz Danu mengatakan bahwasanya dalilnya sudah jelas, katanya, ma asabatkum musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu itu adalah karena ulah tanganmu. Iya benar. Tetapi ayat ini selalu terpotong sampai di situ, padahal ada sambungannya, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dosa yang telah kalian kerjakan. Ini ayat ini selalu terpotong. Beliau selalu menyampaikan akan hal ini tentang musibah itu adalah karena ulah tangan kita. Iya, musibah itu karena ulah tangan kita, tapi musibah itu bisa sebagai penghapus dosa di antara kita. Bisa sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh baik orang mukmin maupun orang muslim. Bisa sebagai penghapus dosa-dosa kita, ya ikhwah. Jadi tidak benar bahwasanya beliau mengatakan bahwa penyakit itu tidak bisa sebagai penghapus dosa. Itu tidak benar. Kita memilih perkataan Rasulullah, bukan memilih perkataan ya seorang pun. Ya, karena agama ini diturunkan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakit itu belum tentu pengampunan dosa ya. Belum tentu juga ya. Kalau sakit dia bilang bagaimana orangnya? Ya, nah, betul ini. Kan sakit pengampunan dosa itu kan sebenarnya dalilnya kurang kuat. Sebenarnya begini. Kata beliau bahwa hadis yang berkenaan dengan penyakit sebagai penggugur dosa itu dalilnya tidak kuat. Benarkah demikian? Ikhwah fiddin rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya hadisnya sahih dan sangat banyak sekali ya Rasulullah mengatakan bahwasanya penyakit itu bisa menggugurkan dosa. Mari kita simak hadis berikut ini. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'minina wa la mu'minatin fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah." Akan senantiasa orang mukmin laki-laki baik pun perempuan akan senantiasa ditimpa bala, akan senantiasa ada musibah baik pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sehingga nanti mereka sampai menuju Allah, dosanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan musibah-musibah itu Allah hapuskan seluruh dosa dan kesalahannya. Jadi kita nggak tahu patokan beliau ini mengatakan, alasan beliau ini mengatakan bahwa hadisnya tidak kuat. Dari mana beliau ini tahu bahwa hadisnya itu tidak kuat? Sementara tidak ada ikhtilaful ulama, tidak ada perselisihan ulama di dalam tentang hadis ini, bahwa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang mengatakan bahwa penyakit itu bisa menghapuskan dosa, tidak ada ittifaqul ulama di sana. Ulama sepakat di sana bahwa penyakit itu betul-betul bisa menghapuskan dosa-dosa di antara kita, ya ikhwah. Ya banyak orang Islam nanti juga masuk neraka, nggak ngerti, apalagi lo bilang sakit karena dosanya dicabut. Padahal Allah itu banyak menyuruh kita itu tobat, banyak kita itu disuruh untuk mohon ampun. Berarti Allah menyuruh kita, bukan dengan enak-enak aja kita tidak sakit dosanya enggak semudah itu, enggak semudah itu Allah nyuruh. Dalam video ini beliau mengatakan bahwa dengan bertobatlah dosa kita itu akan dihapuskan. Ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kita rasanya untuk menjelaskan di sini
ada 3 cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang pertama itu adalah memang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti yang Allah telah firmankan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum min dzunubikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosamu. Ini yang pertama. Jadi cara yang pertama Allah menghapuskan dosa kita adalah dengan bertaubat kepadanya. 1. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, dalam surah Hud ayat 114. Allah mengatakan bahwasanya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Itulah peringatan bagi mereka yang mau berfikir. Peringatan bagi mereka yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan baik apapun itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbil sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasu bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, kata Rasulullah. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejelekan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Contoh, ketika kita melakukan puasa, berpuasa pada bulan Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dengan berpuasa bulan Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lewat. Kemudian ketika kita berwudu, itu juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Allah akan menghanyutkan, akan melunturkan dosa-dosa kita beriringan dengan tetesan air wudu kita. Ketika kita melaksanakan sholat juga itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Ketika kita sujud, Allah akan meletakkan dosa-dosa kita itu di pundak kita, sehingga dosa-dosa itu menggelinding berjatuhan ketika seorang hamba melakukan sujud. Ini cara kedua Allah untuk menggugurkan dosa para hambanya. Adapun cara yang ketiga adalah dengan ditimpakannya musibah. Ya, dengan ditimpakannya musibah, maka ini juga sebagai penghapus dosa seorang muslim ataupun mukmin. Ya, karena inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti hadis yang telah kita sebutkan di awal-awal tadi, bahwasanya dosa kita itu betul-betul diampuni oleh Allah dengan musibah yang ditimpakan. Ya, asalkan kita di sana memiliki kesabaran. Ya, seperti yang Allah sampaikan, wa basyirir sabirin, dan beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa itu kabar gembira? Bahwa dosa mereka diampuni, bahwa dengan kesabaran mereka itu mereka bisa memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas harus ada hitam di atas putih. Jadi bukan dia sakit karena sakit apa? Jantung menggugurkan dosa. Mana? Nanti sakit panu menggugurkan dosa, ya toh? Dosa yang mana? Dosa yang mana? Dalam video ini, beliau berusaha meyakinkan kita bahwa penyakit itu tidak menggugurkan dosa. Perlu kita ketahui ya ikhwah, semakin berat sebuah ujian, kemudian seorang hamba bersabar di sana, maka semakin besar pula pahala yang ia peroleh. Seperti yang dicontohkan beliau, bahwasanya penyakit jantung dan penyakit panu. Seperti yang kita sampaikan, bahwasanya semakin besar ujian seseorang, maka semakin besar pahala yang ia peroleh. Hal ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inna izamil jaza ma'izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang diperoleh oleh seseorang itu bersesuaian dengan besarnya bala yang menimpanya. Artinya bahwasanya semakin besar ujian seseorang,
maka semakin besar pula pahalanya. Bukankah ujian Rasulullah SAW yang paling berat? Bukankah para wali-waliullah, para ulama-ulama itu ujian mereka paling berat? Iya, karena semakin berat ujian sesuai dengan kadar keimanan seorang, maka semakin besar pula pahala yang ia peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi sebuah kesimpulan yang perlu kita tarik pada hari ini, yang perlu kita ambil dari sekian rentetan ungkapan dan ucapan beliau dalam ceramahnya, bahwasanya penyakit itu tidak bisa menghapuskan dosa. Perlu ini kita jawab bahwasanya ini adalah pendapat yang sangat keliru. Ketika beliau pun menyampaikan bahwa ketika ada orang minum obat lantaran mengimani hadis ini, maka ia adalah munafik di hadapan Allah. Ini juga adalah pendapat yang sangat dan sangat keliru. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah urusan, telah menetapkan sebuah ketentuan, maka tidak layak kita seorang muslim untuk mencari jalan yang lain. Tidak pantas bagi kita untuk mencari jalan lain, mencari khilah, melogikakan dengan hal-hal yang lain, tidak boleh. Karena wajib bagi kita sam'ah wa ta'ah. Ketika kita mendengar kemudian kita taati. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khira min amrihim." Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah ketentuan, maka tidak boleh bagi mereka mencari jalan yang lain tentang urusan mereka. Itu tidak boleh dan itu dilarang. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka sudah jelaslah bahwa penyakit itu merupakan penghapus dosa-dosa di antara kita kaum muslimin, sebagai bentuk hiburan Allah kepada mereka yang mengalami rasa sakit, merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tertimpa musibah, supaya mereka mau menerima ketentuan Allah tersebut, supaya ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang ditimpa musibah. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita bersama. Kalau ada janggal dan salah, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil